yang ada dalam operasi. Rekan-rekan sekalian, bahwa kemarin kita juga sudah melaksanakan rapat lintas sektoral di Bidakara yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri dan Menko PMK bersama dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa semua kementerian lembaga mendukung pelaksanaan daripada Hari Raya Idul Fitri 2024. Rekan-rekan sekalian, selama 1 hari ini kita akan melaksanakan dari pagi sampai siang untuk bagaimana 1 hari ini memastikan bahwa semua anggota ini mengerti, mereka bersatu padu, semua satgas tahu, bisa bekerja sama dalam melaksanakan 16 hari pelaksanaan operasi. Ya, yang 16 operasi kita pepetkan, kita latihan, simulasikan dalam 1 hari ini, sehingga mudah-mudahan dengan operasi ini semua personil kita yang mewakili operasi itu mengerti apa yang akan dilakukan pada saat operasi, di mana sasaran kita ini ada orang, semua masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Hari Idul Fitri, baik itu di tempat ibadah, mungkin dalam perjalanan dan di tempat-tempat lain perbelanjaan dan sebagainya, itu kita bisa amankan. Kemudian kegiatan-kegiatannya, kegiatan pada saat takbiran, kemudian sholat id dan kegiatan silaturahmi itu juga kita amankan. Kemudian tempat itu masjid, kemudian mall, tempat perbelanjaan, stasiun-stasiun, kemudian bandara dan tempat-tempat yang akan digunakan oleh masyarakat dalam rangka Hari Idul Fitri. Kemudian benda kita juga amankan, kendaraan-kendaraan kita akan cek, ya, semua kendaraan ya, baik kendaraan bus, roda 2, roda 4 kita himbau. Kemudian mungkin alat-alat yang digunakan ini juga jadi sasaran kita. Memang tadi sudah disampaikan oleh Kapolri dalam pembukaan bahwa lingkungan strategis global ini sangat mempengaruhi daripada kegiatan ini, dan dinamikanya sangat-sangat besar, ya, sangat-sangat cair. Perkembangan mungkin operasi ketupat tahun lalu pasti berbeda dengan tahun ini. Ya, kalau kita lihat peningkatannya sampai 47%, dari 123 juta tahun lalu sekarang naik menjadi 193 ya, akan mudik, artinya akan meninggalkan tempatnya, ya, sehingga memang sasaran kita ya di samping konsep lantas juga pemukiman-pemukiman yang akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ya, nanti dalam laporan opini kita akan sampaikan apa mulai dari kegiatan-kegiatan deteksi, preventif sampai dengan penegakan hukum. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ada. Baik, jadi memang sekarang isu terorisme yang lagi lagi marak ya, apalagi kemarin kejadian terakhir di Rusia. Dan memang kadang-kala kita orang Indonesia ini dari pelaku-pelaku teror memang ada kejadian di luar negeri ini menjadi role model daripada pelaku-pelaku yang ada di Indonesia. Dan itu juga kita antisipasi. Kita sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan dipimpin oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan beberapa waktu lalu, sesaat setelah ada kejadian di Rusia. Jadi ini juga kita antisipasi. Teman-teman Densus, BNPT dan semua teman-teman intelijen sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, ya, dan memonitor semua jaringan-jaringan teroris yang ada di Indonesia. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup?
Iya, saya kira ada. Jadi ada pembatasan kendaraan ya yang sumbu 3 ke atas, kemudian kontraflow banyak sekali ya. Seperti tahun lalu, tapi kita lihat dinamikanya di lapangan. Tapi yang ganjil genap pasti dilakukan, karena kalau tidak dibatasi itu, yang hari-hari biasa aja ya rekan-rekan lihat, jangankan mudik, mungkin di DKI kalau tidak dibatasi, kalau keluar semua apa tuh? Ganjil genap ini tetap dilakukan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi betul, jadi kita sudah melakukan rapat koordinasi terutama untuk mengelola jalur penyeberangan ya. Di samping beberapa strategi yang sudah kita siapkan, dalam sistem, kemudian memperhatikan jiwa kerja, juga kita akan mengawal para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari buffer zone yang sudah kita siapkan, seperti di arteri itu di Cikupa, kemudian sampai ke Pelabuhan Ciwandan. Di pengawalannya dari mulai buffer zone yang sudah kita siapkan, nanti pembuka di situ, di pelabuhan kosong kita akan kawal sampai ke pelabuhan. Itu yang kami maksud seperti itu. Ya. Ya, jadi mereka ini adalah para komandan-komandannya. Jadi nanti mereka mau bawain anggota-anggotanya nanti, karena semuanya unit-unit ada ya, komandannya ini nanti yang akan menyampaikan kepada anggotanya. Kalau misalkan kita semuanya hadir melaksanakan latihan ya itu nanti kalau kita di Brimob itu baru melaksanakan itu semuanya itu melaksanakan kalau latihan di sana karena latihan operasinya. Kali ini perwakilan saja ya. Pak mau tanya, sebelumnya dari Korlantas menyampaikan data kalau di tahun ini Jawa Tengah jadi pusat tujuan untuk pemudik gitu Pak. Nah, boleh tahu nggak Pak, selain rekayasa lalu lintas di tol, apakah ada antisipasi atau upaya lain yang disiapkan untuk mengantisipasi data tersebut? Dan itu memang jadi Pak. Ya, betul. Jadi hasil survei dari Kementerian Perhubungan untuk tahun ini tujuan terbanyak ada di Jawa Tengah, kedua di Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Tentu kita sudah mempersiapkan ya, baik itu di tol, kalau di tol kan kita tadi sudah disampaikan ada beberapa cara bertindak yang akan kita lakukan, mulai dengan kontraflow, kemudian one way, nanti dari kilometer 36 sampai 72 itu kontraflow ya, dari 72 sampai ke 414 di Kali Kangkung ini one way, dan waktunya sudah kita tentukan mulai tanggal 5 nanti hari Jumat 14.00 ini akan kita berlakukan one way, kemudian kontraflow, pembatasan angkutan barang suku 3 ke atas, dan pembatasan kendaraan pribadi untuk melewati jalur tol, terutama ini tolong dicatat ya, jadi tidak semua jalur tol, terutama jalur tol dari kilometer 0 di Cawang ya sampai ke kilometer 414 di Kali Kangkung ya, dari tol yang ke Jagorawi ke mana Merak itu tidak diberlakukan ganjil genap. Kemudian kenapa kok hanya tol itu? Karena kita sudah melakukan simulasi ya, di ruas jalan tersebut isi rasio itu ada 1,7, artinya merah ini, artinya berhenti, macet total, stuck ya kalau kita tidak lakukan intervensi tadi, mulai di kontraflow, pembatasan barang dan ganjil genap. Itu untuk di arteri sendiri tadi ya, untuk mengantisipasi kepadatan itu kita juga akan melakukan hal yang sama, melakukan rekayasa lalu lintas ya, seperti di Cirebon ya, itu efek dari one way ini biasanya padat. Nah, kita akan atur kalau ada kepadatan di kota Cirebon, kita akan alihkan ke Indramayu.